Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kata ma'a yang disandarkan bagi Allah sendiri dalam beberapa ayat Al-Quran yang makna harfiah ma'a artinya bersama. Di antaranya seperti firman Allah, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dalam ayat lain firman Allah, innallaha ma'as sabirin. Dalam ayat lain firman Allah, innallaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Dan berbagai ayat lainnya dalam menyebutkan kata ma'a yang disandarkan bagi Allah. Nah, makna ayat-ayat tersebut itu semua bukan dalam makna indrawi, bukan dalam makna fisik, bukan berarti bahwa Allah berdekatan dengan hambanya antara zat dengan zat, antara fisik manusia dengan zat Allah, bukan itu. Karena memaknai ayat-ayat tersebut demikian akan menjadikan ayat-ayat tersebut rusak maknanya dan akan saling bertentangan satu dengan lainnya. Oleh karena sebagian ayat secara zahir menetapkan seakan Allah bersama orang yang sabar. Lalu ayat lainnya secara zahir atau secara harfiahnya menetapkan seakan Allah hanya bersama orang yang bertakwa. Sementara ayat lainnya menetapkan bersama setiap orang dari kita. Nah, tentu itu semua kalau difahami demikian adanya akan menjadikan ayat tersebut bertentangan satu dengan yang lainnya. Nah, karena itu kata ma'a yang disandarkan bagi Allah seperti ayat-ayat itu tadi bukan dalam pengertian fisik, bukan dalam pengertian indrawi, tetapi itu semua telah dijelaskan oleh para ulama kita di kalangan ahli tafsir seperti oleh Al-Imam Al-Qurtubi, Al-Imam Al-Fakhrur Razi dan lain sebagainya dalam kitab-kitab tafsir mereka, bahwa yang dimaksud adalah ma'a ma'nawiyah. Ma'a di situ bukan hissiyah, bukan dalam pengertian indrawi, tapi dalam pengertian ma'nawiyah. Dan makna ma'a dalam ayat-ayat tersebut secara rinci memiliki kandungan makna masing-masing sesuai konteksnya. Sesuai apa? Konteksnya. Seperti satu ayat penyebutan kata ma'a dari firman Allah tentang perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat bersama sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika di Gua Thawr. Idhuma fil ghari, dalam ayat Quran firman Allah, idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika salah satu dari keduanya berkata bagi temannya, para ahli tafsir menyebutkan yaitu Rasulullah berkata kepada sahabat Abu Bakar Siddiq ketika keduanya di dalam gua, yaitu Gua Thawr, saat keduanya dikejar oleh orang-orang kafir Mekah
Rasulullah berkata, la tahzan innallaha ma'ana. Nah, ma'ana dalam ayat ini artinya ma'iyyatun nusrati wal kila'ah. Ma'a dalam pengertian pembelaan dan pertolongan. Bukan artinya ma'ana di situ bahwa Allah bertempat di gua tersebut yang ketiga daripada Rasulullah dan Abu Bakar. Lalu ketiganya adalah Allah bertempat di tempat tersebut di dalam gua itu. Bukan itu maknanya. Dimaknai demikian itu makna yang rusak, akidah tashbih. Tetapi makna dalam ayat ini ay innallaha yansuruna, Allah membela kita. Innallaha ma'ana ay innallaha yansuruna, sesungguhnya Allah membela kita. Nah, jadi konteks ayat ini berbicara tentang keadaan Rasulullah dan Abu Bakar saat dikejar oleh orang-orang kafir Makkah. Lalu Rasulullah mengatakan innallaha ma'ana. Nah, jadi makna ma'a satu adalah dalam makna ma'iyyatun nusrah wal kila'ah. Makna ma'a dalam pengertian apa? Pembelaan dan pertolongan. Ada kalanya kata ma'a dalam pengertian ma'iyyatul ilmi. Ma'iyyatul al-ilmi. Ma'a dalam pengertian mengetahui. Seperti dalam firman Allah, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Wa huwa ma'akum ay bi'ilmihi. Dia Allah mengetahui kalian. Aynama kuntum, dimanapun kalian berada. Jadi ayat ini hendak menetapkan bahwa ilmu Allah mutlak, mencakup segala apapun dari seluruh makhluk-makhluknya ini. Tidak ada suatu apapun yang tersembunyi bagi Allah. Ahata bikulli syai'in ilma. Nah, dengan dalil ayat lain firman Allah, ahata bikulli syai'in ilma. Dalam ayat lain firman Allah, wala ya'zubu anhu mithqalu dzarrah. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah suatu apapun sebesar biji dzarrah sekalipun. Dzarrah itu apa? Al-juz'ul ladzi la yatajazza. Benda yang tidak dapat terbagi-bagi sampai puncak terkecilnya. Al-jauhar, al-dzarrah sama dengan al-jauhar yang dimaksud oleh para ulama tauhid dalam hal ini. Itu semua diketahui oleh Allah serinci-rincinya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Nah, maka makna ayat ini wa huwa ma'akum aynama kuntum. Ma'a di sini apa? Ma'iyyatul ilmi. Ma'a dalam pengertian mengetahui serinci-rincinya. Anda perlu paham ini. Konteks ayat ini berbicara terkait dengan ilmu Allah. Oleh karena itu maka ayat lanjutannya mengatakan aynama kuntum, dimanapun kalian berada. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Allah mengetahui kalian dimanapun. Bahkan Allah mengetahui setiap orang dari kita lebih daripada diri kita sendiri. Allah mengetahui tentang keadaan diri kita lebih daripada diri kita sendiri. Nah, jadi ayat-ayat semacam ini tidak boleh difahami dalam makna zahirnya. Tidak boleh difahami dalam makna harfiahnya. Termasuk firman Allah dalam surat Thaha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa.
tidak boleh difahami dalam makna harfiahnya atau makna zahirnya dengan dikatakan bahwa Allah bertempat atau bersemayam di atas arsy. Itu pemahaman keliru, rusak, batil, sesat. Menetapkan Allah bertempat adalah keyakinan sesat. Allah yang menciptakan tempat, Allah yang menciptakan arsy, Allah tidak membutuhkan kepada ciptaannya. Nah, kalau difahami ayat semacam ini dalam makna zahirnya, maka akan saling bertentangan. Ayat ini dalam surat Thaha ayat 5 menyebutkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kalau diartikan bertempat di atas arsy, ayat tadi mengatakan apa? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Makna zahirnya apa? Bersama setiap orang. Ma'akum aina ma kuntum. Lalu ayat tadi dalam surat Thaha makna zahirnya seakan bertempat di arsy. Bertentangan makna ini. Bagaimana dikatakan dalam satu keadaan bertempat di arsy juga bersama setiap orang? Mustahil demikian adanya. Karena bila demikian maka berarti Allah sebagai benda berbilang, berbentuk, memiliki tempat, memiliki arah bersama si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Nauzubillah. Lalu dikatakan bertempat di arsy. Nauzubillah. Nah, itu keyakinan rusak. Nah, jadi ayat-ayat semacam ini tidak boleh difahami dalam makna zahirnya, tetapi ayat-ayat seperti ini wajib difahami dengan takwil. Ini namanya ayat mutasyabihat. Ayat apa namanya? Mutasyabihat. Tidak boleh difahami dalam makna zahirnya, karena makna zahirnya memberikan prasangka adanya keserupaan antara Allah dengan ciptaannya. Allah Maha Suci dari itu. Wa kullu nassin awhamat tashbiha awilhu aw fawwid wa rum tanziha. Wa kullu nassin, dan setiap nas awhamat tashbiha yang memberikan prasangka adanya keserupaan antara Allah dengan ciptaannya, awilhu, maka takwillah nas tersebut. Warum tanziha, fahami olehmu akan kesucian Allah. Allah tidak menyerupai ciptaannya, tidak menyerupai makhluknya. Ayat-ayat mutasyabihat juga hadis-hadis mutasyabihat jangan difahami dalam makna harfiahnya. Nah, demikian keyakinan para ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena itu Allah Maha Suci dari tempat dan arah. Allah Maha Suci dari anggota-anggota badan. Maha Suci daripada mata, telinga, mulut, tangan, kaki. Allah Maha Suci daripada anggota-anggota badan. Nah, ini akidah Rasulullah, akidah umat Islam, akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Pegang teguh akidah ini. Baca kitab.